Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Inggris kelas 5, yaitu kita akan membahas materi there is or there are. There is atau there are ini artinya sama, yaitu ada. Nah, perbedaannya di mana? Kayak kita lihat yang di sini ya. Yang pertama, penggunaan there is untuk kata tunggal singular nouns. Jadi bendanya hanya satu, maka kita menggunakan there is. Contoh di sini there is a spider. Jadi ada seekor laba-laba di dinding. Fungsi yang kedua yaitu use there is for uncountable item. Jadi kita menggunakan there is untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Apa contohnya benda-benda yang tidak bisa dihitung? Susu, gula, garam, dan lain-lain ya. Contoh di sini there is milk on the floor. Ada susu di atas lantai. Milk di sini adalah uncountable, maka kita menggunakan there is. Yang terakhir yaitu there are. There are dipakai untuk plural nouns, kata benda yang jamak atau lebih dari satu. Contoh kalimatnya di sini adalah there are pencils on my desk. Lihat di sini ada s-nya di sini, menunjukkan jamak, bendanya lebih dari satu, pensilnya banyak, maka menggunakan there are. Selanjutnya di sini patternnya ya atau polanya untuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif there plus is atau are plus objek. Nah, contohnya there is a book on the shelf. Ada sebuah buku di rak. Akan kita rubah ke negatif gampang, tinggal tambahkan to be, tambahkan not setelah to be. Jadi is menjadi isn't atau is not. Are menjadi are not atau aren't. Terus yang lainnya gimana? Sama persis. Jadi perbedaannya hanya setelah to be-nya tambahkan not. Lanjut yang terakhir bentuk interrogatif, pertanyaan. Selalu to be-nya tuh paling depan, lanjut di bawahnya belakangnya yaitu there. Contohnya, is there a restaurant in the shopping mall? Apakah ada sebuah restoran di mall ya, tempat belanja. Maaf, HP ibu terbang. Oke, kita lanjut lagi, yaitu halaman 19. Kita menjawab there is atau there are. There is atau there are. Perhatikan clue-nya di sini. Kata kuncinya nomor 1, 5 pens. Ini kan jamak ya, lebih dari satu. Berarti kita menggunakan there are. There are 5 pens. Lanjut nomor 2, ada di sini. Ada sebuah mobil. Berarti there is ya, kan tadi untuk tunggal pakainya there is. Berarti there is a car. Lanjut nomor 3, ada some books. Beberapa buku. Ada s di sini di belakang, berarti ini jamak. Kalau jamak berarti kita menggunakan there are. Ada sebuah telepon, berarti ini tunggal atau singular, maka kita menggunakan there is. Jadi jangan lupa dilihat kata kuncinya atau clue-nya ya. Sebuah, dua, banyak, 4, 7, sebuah. Sudah jelas ya? Sekarang kita lanjut lagi. Halaman 20. Kita akan merubah kalimat dari positif menjadi negatif, lalu menjadi interrogatif. Di sini ada statement positif. There are, kita langsung nomor 2 ya. There is a tree in front of the house. Ada sebuah pohon di depan rumah. Kita mau rubah menjadi negatif. Ingat, kalau merubah ke negatif tinggal tambahkan not setelah to be. Di sini to be-nya is, maka di sini menjadi there is not, ibu gabung menjadi isn't aja ya. Isn't a tree in front of the house. Jadi gitu aja ya. Cuma ditambahkan not aja di sini, isn't atau is not. Nah, kalau questionnya gimana? Tinggal merubah to be-nya di depan. Baru kalimatnya yang belakang sama. To be-nya adalah is. Berarti is there a tree in front of the house? Oke. Is there a tree in front of the house? Seperti itu ya. Satu contoh lagi. Adanya dari kalimat negatif. Jadi gimana Bu untuk statement positif? Berarti tinggal di rumah saja. Tadi kalau dari positif itu ke negatif tinggal tambahkan not. Berarti kebalikannya. Kalau merubah ke positif, notnya dihapus. There aren't. Nah,
Not-nya ini kita hapus menjadi there are. Jangan lupa any-nya diganti. Kenapa harus diganti sih, Bu? Karena any ini hanya berlaku untuk negatif. Sedangkan kalau positif kita ganti jadi many. Ya, any itu tidak bisa untuk positif. Berarti kalimatnya menjadi there are many. There are many students at school. Ada banyak siswa di sekolah. At school. Aduh, maaf, tunggu sebentar. Oke. There are many students at school. Ingat, not-nya dihapus karena kalimat positif tidak ada not. Any-nya diganti jadi many. Sekarang kita beralih ke interrogatif. Ingat, interrogatif itu pertanyaan, berarti to be-nya di depan. Berarti yang di depan itu adalah are. Are there? Nah, any-nya boleh nggak dipakai untuk interrogatif? Interrogatif itu boleh kita pakai any, berarti tidak usah diganti many. Are there any student at school? Student jamak ya, pakai s ya, at school. Tulisan ibu bagus sekali. Oke? Nah, nanti kalian kerjakan sendiri untuk selanjutnya ya, itu. Nah, sekarang kita lanjut, yang ini menyusun tidak usah. Sekarang kita lanjut di sini. The City Mall. Di sini ada paragraf, ada karangan. Nah, kita langsung aja mengisi di sini aja. To have a haircut, untuk memotong rambut. Berarti kalau kita memotong rambut, kita ke barber shop, tukang potong rambut ya. Saya ingin makan. Kalau makan berarti kita perginya ke movie, tempat nonton, department store buat belanja, food court. Food court itu berarti tempat makan ya, berarti jawabannya C. I need to see the new Harry Potter. Berarti saya ingin melihat film Harry Potter. Berarti saya perginya ke, udah jelas ini movie, berarti movie theater. To buy shoes, saya ingin membeli sepatu. Berarti perginya ke ke tempat permainan bowling, department store atau barber shop. Sudah pasti jawabannya department store. Oke, nanti lanjut sendiri. Oke, masih ada satu materi terakhir, yaitu kita akan belajar preposition of place, yaitu kata depan. Ya, these are the preposition used to describe the place or positions of the noun. Jadi kita menggunakan preposisi itu untuk mendeskripsikan letak suatu benda. Apakah lanjut lagi, they are placed before the noun. Jadi preposition itu letaknya sebelum kata benda. Contoh, the car is near the tree. Mobil dekat dengan pohon, letaknya dekat dengan pohon. Di sini ada beberapa prepositions. Across itu artinya berseberangan. Across itu berseberangan. The ball rolls across the streets. Ya, jadi bola menggelinding ya sepanjang jalan, maksudnya menyeberang dia, across the street. Bola menggelinding melewati jalan, menyeberangi jalan. Behind itu di belakang, bola di belakang kotak. In front of di depan, bolanya di depan kotak. Near itu bisa di dekat, dekatnya bisa di depan, bisa, pokoknya posisinya dekat, tidak terlalu jauh dari benda. Yang terakhir between itu berarti letaknya di antara. Oke. Nah, kita beralih ke sini sekarang, halaman 28. The White House near the corner is mine. Rumah yang berwarna putih dekat dengan sudut itu adalah milikku. Lanjut nomor 2, the yard the school. Biasanya kan halaman sekolah itu letaknya di depan sekolah ya, maka kita pakai ini ya. Ini ya, kita nanti pilih behind, in front of, near, between atau across. Karena biasanya halaman sekolah di depan sekolah, berarti kita pakainya di depan, in front of. Lanjut nomor 3, the bus runs. Mobil menyeberangi the long bridge. Atau berjalan, harusnya kalau jembatan panjang berarti diseberangi ya, berarti across. Lanjut lagi, the 4, the man sits the counter. The counter itu misalkan kalian ke swalayan ada kasirnya, itu the counter namanya ya. Nah, ini boleh near, bisa juga kalau duduk itu berarti di belakangnya ya, behind the counter juga bisa. Ya, bisa near atau behind boleh. Lanjut nomor 5, Miss Nita teaches the class. Biasanya kalau guru itu berarti kalau ngajar di depan kelas ya, berarti jawabannya in front of. Oke, nanti kalian selanjutkan sendiri. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.